Renungan Harian GKI Anugerah hari Senin 10 Januari 2022. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, selama masa pandemi COVID-19, di tengah ancaman penularan varian Omikron yang lebih cepat daripada varian Delta, kiranya janji penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu membuat aku tetap tenang. Amin. Renungan hari ini diambil dari firman Tuhan, Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 2. Raja Daud sebagai penulis Mazmur 62 ingin tetap tenang sekalipun menghadapi masalah dalam kehidupannya waktu itu. Masalah berat apakah yang tengah ia hadapi? Betapa berat dan sedihnya hati Raja Daud melihat Absalom, anak kandungnya sendiri yang tentu ia kasihi, memberontak, hendak menurunkannya dari tahta kerajaan. Pada waktu Daud sedang bersembunyi, menghindar dari kejaran tentara Absalom, Daud beroleh perasaan tenang. Sekalipun ada perasaan takut tertangkap, Daud tetap tenang. Perasaan tenang itu ia dapatkan saat ia mendekatkan diri pada Allah. Lihat juga Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Kalimat hanya dekat Allah saja aku tenang di Mazmur 62 ayat 2 sejatinya persis sama dengan kalimat hanya pada Allah saja kiranya aku tenang di Mazmur 62 ayat 6. Karena kata dekat dalam bahasa Ibrani karov tidak ada dalam naskah bahasa Ibraninya. Dalam teks bahasa aslinya atau bahasa Ibrani tertulis El Elohim yang terjemahan harafiahnya kepada atau pada atau menuju Allah. Dan terjemahan harafiah seluruh kalimat dalam Mazmur 62 ayat 6, hanya kepada Allah tenanglah hai jiwaku, sebab daripadanya harapanku. Apa arti dari perintah hanya kepada Allah tenanglah hai jiwaku? Terjemahan Alkitab versi bahasa Inggris NKJV atau New King James Version mengungkapkan Mazmur 62 ayat 6 dan ayat 2 dengan kalimat seperti ini. Truly my soul silently waits for God. Hanya jiwaku menantikan Allah dengan hening. Ini berarti perintah tersebut mengajak kita berseru dan berdoa dalam keheningan. Artinya, berdoa dengan sikap percaya dan berserah kepada Allah semata. Daud dan kita bisa mempercayakan diri kepada Allah semata karena Allah adalah satu-satunya keselamatan, pembebasan, kemenangan, dan harapan. Di saat Anda cemas, khawatir, gelisah, takut, gamang, bahkan panik akibat sebuah berita tentang sebuah ancaman, cobalah Anda bersikap tenang. Artinya, berpikir dengan jernih sambil menyerahkan segala sesuatu yang mungkin terjadi ke dalam tangan Tuhan yang selalu memelihara umat-Nya. Sebagai contoh, pada waktu renungan ini saya tulis tanggal 10 Desember 2021, varian Omikron menjadi perbincangan hangat. Sebagian orang menganggapnya sebagai ancaman karena kecepatan penularannya. Kemampuannya seperti siluman, sehingga tidak terdeteksi oleh tes PCR dan antigen, dan kemampuannya dalam menurunkan efikasi vaksin. Efikasi adalah efektivitas atau kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tetapi sebagian orang yang lain menganggap semua itu hanyalah perkiraan dalam laboratorium saja dan belum terbukti dalam kenyataannya. Di beberapa negara yang terjangkit varian ini, angka kematian karena varian ini tidak ada. Sejatinya, bersikap tenang dan berpikir jernih akan membuat langkah kita semakin mantap dalam menghadapi masalah hidup. Apalagi jika masalah itu diserahkan kepada Allah di dalam doa. Coba sharingkan dalam komit Anda bagaimana Anda bisa tenang dalam menghadapi tantangan dan masalah hidup.